Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Pendidikan Pancasila di pertemuan ke-9 dengan materi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ada beberapa topik yang sedikit saya ulas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah konsep Pancasila. Yang ketiga adalah urgensi Pancasila. Yang keempat, pentingnya warga negara dan penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, sumber historis Pancasila. Yang keenam, sumber sosiologis Pancasila. Yang ketujuh, sumber politis Pancasila. Dan yang kedelapan adalah argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kesembilan, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang terakhir adalah hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu pendahuluan. Istilah ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea mempunyai arti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi, ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of idea atau ajaran tentang pengertian dasar. Secara terminologi, ideologi bisa kita simpulkan merupakan seperangkat sistem yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu topik yang kedua adalah konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap sistem keyakinan lazimnya terbentuk melalui suatu proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran-pemikiran para tokoh. Berikut adalah teori ideologi yang dikemukakan oleh para tokoh atau pemikir ideologi. Yang pertama adalah Martin Seligger. Menurut dia, ideologi adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Ideologi fundamental meletakkan preskripsi moral itu diletakkan di sentralnya dengan didukung oleh penolakan, deskripsi, analisis, implementasi, dan preskripsi teknis. Sedangkan ideologi operatif itu meletakkan preskripsi teknis itu di sentral, sedangkan didukung oleh penolakan, deskripsi, analisis, implementasi, dan preskripsi moral. Menurut Alvin Gardner, ideologi adalah sebagai proyek nasional. Gardner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Gardner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran, mistis, dan religius. Sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Sedangkan Paul Hirsch mengatakan ideologi adalah sebagai relasi sosial. Menurut Paul Hirsch, ideologi itu diletakkan di dalam kalkulasi dan konteks politik, bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah fungsi ideologi. Fungsi ideologi ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua adalah membuka wawasan. Yang ketiga adalah sebagai panduan atau pedoman. Yang keempat, menemukan jati diri atau identitas.
Yang kelima sebagai kekuatan, dan yang terakhir adalah sebagai lensa, cermin, atau jendela. Berikut adalah beberapa jenis ideologi di dunia. Yang pertama adalah Marxisme dan Leninisme, ya. Menurut Marxisme dan Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Sedangkan jenis ideologi yang berikutnya adalah liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, yaitu artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Berikutnya adalah sosialisme. Sosialisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang terakhir adalah kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Di sini terlihat ya, ada gambar yang bagaimana kapitalis ini sedang memeras buruh, ya. Jadi sejak lahirnya kapitalisme ada dua kelas yang terus bertarung, buruh dan kapitalis, ya. Kapitalis ingin memberikan upah yang rendah, sementara buruh terus menuntut upah yang lebih baik. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Yang kedua adalah ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi negara dewasa ini adalah globalisasi. Karena globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Selanjutnya adalah pentingnya warga negara dan penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Identifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi adalah unsur ateisme, unsur individualisme, kapitalisme. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi dua, ya, yaitu terorisme dan narkoba. Penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional adalah kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya adalah sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini ada Pancasila sebagai ideologi negara di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
Yang berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dan Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dapat ditemukan dalam hal saling menghargai, menghormati hak-hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Ini dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak mengolok-olok atau berlebihan kepada orang lain. Selanjutnya adalah sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini diwujudkan dengan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Sila ketiga adalah sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power ya, untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Selanjutnya adalah argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut, baik itu di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan di masa era reformasi. Selanjutnya adalah argumen tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, baik itu tantangan eksternal maupun internal. Yang terakhir adalah hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua adalah dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Oke, demikian sedikit ulasan dari materi pertemuan ke-9. Semoga Anda tidak puas, dan harapan saya Anda terus mengeksplor materi ini, baik itu dari modul yang saya upload atau dari referensi-referensi lain di buku maupun internet. Tetap semangat, jalani prosesnya, dan tetap bersyukur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.